Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten pretest BIMTEK implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan, di mana sekolah pusat keunggulan yang ditunjuk mendapatkan bantuan SMK PK ini sekolahnya diberikan bimbingan teknis mengenai implementasi pembelajaran yaitu Merdeka Belajar. Nah, apa aja yang akan dipelajari itu akan dibimtekkan di dalam implementasi pembelajaran ini. Nanti sebelum kita masuk ke dalam BIMTEK-nya, kita harus mengerjakan presetnya seperti ini teman-teman ya. Dan kebetulan saya udah membahas kurang lebih 9 pertanyaan. Nanti video saya yang sebelumnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Saya akan melanjutkan dalam pertanyaan nomor 10. Oh ya, bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Project Kewarganegaraan ini. Dan jangan lupa untuk di-share juga ke bapak dan ibu guru yang lain sekiranya membutuhkan mengenai informasi ini, tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Baik, langsung aja saya bahas soal nomor 10. Untuk dapat mengembangkan kompetensi secara komprehensif, maka capaian pembelajaran dirumuskan dengan cara A. Pembagian masing-masing tujuan pembelajaran. B. Menyatukan fase dan kelas. D. Penggabungan tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran. Atau yang D. Pengintegrasian antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu adalah jawaban yang paling tepat, yang D ya teman-teman. Soal yang selanjutnya, soal nomor 11. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh stakeholder sekolah, reflektif berdasarkan fakta dan berpusat pada anak. Selain itu, apa yang penting ditekankan dalam melakukan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? A. Dilakukan setahun sekali. B. Fokus pada perbaikan dan pengembangan. C. Dilakukan dengan cara coaching. D. Fokus menggali kendala-kendala yang ada. Nah, jawaban di sini yang paling tepat adalah, jadi yang tepat itu yang ada merahnya ya teman-teman, fokus pada perbaikan dan pengembangan. Jadi selalu ada evaluasi dan perbaikan gitu. Soal yang selanjutnya, soal nomor 12. Ketika terjadi pandemi COVID-19, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru meminta peserta didik mengamati dan merefleksikan pengalaman dan perubahan yang terjadi di keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, serta menuliskannya dalam sebuah narasi. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dapat memfasilitasi pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Mandiri, berkebinekaan global, dan gotong royong atau yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini menurut saya adalah jenis soal yang sulit ya teman-teman, karena kita harus memilih 3 dari 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila begitu ya. Kalau misalkan itu yang dikejar hanya satu aja, saya kira itu akan lebih gampang ya. Tapi di sini teman-teman pasti bisa membedakan. Kalau dia menceritakan, merefleksikan pengalaman dan perubahan yang terjadi di lingkungan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, itu nggak mungkin juga dia secara bergotong royong, itu kurang tepat ya. Yang ada gotong royongnya berarti salah. Kemudian berkebinekaan global ya kurang tepat, karena konteksnya masih di dalam lingkungan keluarga. Berarti yang tepat adalah yang D, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, soal yang selanjutnya. 1. Berbasis kompetensi. 2. Muatan atau konten ditambahkan. 3. Pembelajaran yang fleksibel. 4. Sinergi antar kegiatan di kelas berorientasi pada pembentukan dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dari keempat pernyataan di atas yang mendukung penjelasan bahwa kurikulum sekolah penggerak melanjutkan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya adalah pernyataan yang nomor 3 dan yang nomor teman-teman. Pernyataan nomor 1 dan nomor 3 ya teman-teman, berbasis kompetensi dan pembelajaran yang lebih fleksibel ya, karena kalau tidak salah ya, di dalam Merdeka Belajar itu nantinya akan diproyeksikan pembelajarannya lebih kepada pembelajaran yang ada di luar kelas ya. Jadi
dia akan lebih membaur kepada alam gitu ya teman-teman. Soal yang selanjutnya, soal nomor 14. Seorang peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya serta melakukan kolaborasi adalah gambaran profil pelajar Pancasila yang berdimensi apa gitu ya, yang berkebinekaan global dan bergotong royong. Di sini ada kalimat seorang peserta didik yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya serta ya melakukan kolaborasi ya, berarti itu menunjukkan berkebinekaan global dan bergotong royong ya. Komunikasi dan berinteraksi antar budaya itu menunjukkan dia berkebinekaan global, serta kalimat melakukan kolaborasi atau kerjasama menunjukkan dia bergotong royong. Oke teman-teman, selanjutnya soal nomor 15. Seorang guru ingin melakukan asesmen untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru tersebut berpedoman bahwa asesmen harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Guru tersebut menerapkan prinsip asesmen bahwa asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. C. Asesmen sebagai laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Atau yang D. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang C. Baik teman-teman, soal yang selanjutnya. Dalam menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita perlu melihat konteks kebutuhan peserta didik yang berbeda dari waktu ke waktu. Seperti pada zaman sekarang, peserta didik diharapkan mempunyai keterampilan abad 21. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. A. Kodrat zaman, kodrat alam, budi pekerti atau yang cipta ya. Di sini sebenarnya ada kata kuncinya teman-teman, ada kata kunci. Kita perlu melihat konteks kebutuhan peserta didik yang berbeda dari waktu ke waktu, berarti adalah kodrat zaman. Oke teman-teman ya, jadi ini yang tepat adalah kodrat zaman. Baik, soal yang selanjutnya. Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang bukan merupakan prinsip esensial tentunya iya. Kemudian holistik, akuntabel, kontekstual. Baik, untuk esensial berarti itu artinya sesuatu yang perlu sekali atau yang sering disebut sebagai urgent ya. Itu tentunya merupakan prinsip pengembangan. Kalau holistik itu ya teman-teman ya, dia bukan merupakan prinsip dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Akuntabel sebetulnya harus juga ya, dan kontekstual itu tentunya harus. Oke, soal yang selanjutnya, soal nomor 18. 1. Memantau pemahaman murid selama proses pembelajaran. 2. Memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. 3. Memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan hal-hal apa saja yang sudah mereka pahami dan yang belum secara mandiri. 4. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi pembelajaran apa saja yang akhirnya dapat tercapai dan belum. Dari keempat hal tersebut, mana sajakah yang merupakan fungsi dari asesmen formatif ya? Bagi informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai asesmen formatif, jadi asesmen ini adalah serangkaian penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan di dalam proses pembelajaran, yaitu namanya asesmen formatif. Mana saja yang merupakan fungsi dari asesmen formatif? Memantau pemahaman murid selama proses pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksikan hal-hal apa saja yang sudah mereka pahami dan yang belum secara mandiri. Itu adalah fungsi dari asesmen formatif. 1, 2, dan 3. Soal yang selanjutnya, di bawah ini adalah hal yang dapat dilakukan guru agar asesmen formatif dapat efektif dilakukan, kecuali A. Sering memberikan latihan dengan kesempatan mengerjakan ulang di rumah jika jawaban masih salah.
sehingga siswa dapat belajar mandiri. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi apa saja yang telah dilakukan dan memberikan umpan balik pada hasil kerja temannya. C. Meminta siswa mengerjakan asesmen sumatif dalam beberapa tahapan asesmen formatif dan memberikan umpan balik di setiap tahapannya. D. Jumlah asesmen formatif yang lebih banyak dengan variasi bentuk yang berbeda sehingga siswa bisa menikmati proses pengembangan diri. Ya, yang ditanyakan adalah yang bukan, karena yang A itu dia lebih mengarah kepada asesmen yang sumatif, ya, dimana di dalam asesmen sumatif itu yang menjadi indikator adalah penilaian hasil belajar dari siswa, bukan prosesnya. Ya, gitu ya teman-teman. Soal yang selanjutnya nomor 20. Dari serangkaian proses penyusunan kurikulum operasional sekolah berikut, manakah proses paling awal yang harus dilakukan? Membuat rencana pembelajaran, membuat tujuan, membuat profil pelajar. Nggak perlu ya, karena profil pelajar ini udah ada, kita tinggal milih aja gitu. Analisis konteks karakteristik satuan pendidikan, ini juga paling tepat. Yang paling tepat adalah kita membuat rencana pembelajaran. Baik, soal yang selanjutnya teman-teman. 1. Mengklasifikasi peserta didik yang telah mempunyai pemahaman utuh, pemahaman sebagian, dan belum paham pada setiap indikator dari materi prasarat. 2. Menentukan satu kegiatan pembelajaran strategis dengan kecepatan tertentu yang dapat mengejar target ketercapaian kurikulum. 3. Menyesuaikan kembali rencana kegiatan pembelajaran dengan kondisi aktual siswa saat itu sehingga dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi siswa. 4. Membuat variasi rencana kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dengan pemahaman yang beragam. 4 hal di atas perlu dilakukan guru setelah melakukan asesmen diagnostik kecuali yang mana? Di asesmen diagnostik itu biasanya dia dilakukan ketika akan memulai sebuah pembelajaran. Itu ya teman-teman. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang nomor 2, menentukan satu kegiatan pembelajaran strategis dengan kecepatan tertentu yang dapat mengejar target ketercapaian kurikulum. Baik teman-teman, soal yang selanjutnya, soal nomor 22. Manakah dari pernyataan ini kurang sesuai dengan konsep pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik? A. Semua peserta didik mempunyai karakter yang sama. Ini udah kelihatan sebenarnya teman-teman jawabannya ya. Jadi kita semuanya telah sepakat lah ya bahwasanya semua peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda dan mempunyai bakat masing-masing. Itu ya teman-teman, itu sangat perlu kita garis bawahi dan dikenali oleh seorang guru bahwasanya semua peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Gitu ya teman-teman. Soal yang selanjutnya, berikut ini adalah beberapa contoh deskripsi tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menganalisis perubahan aktivitas harian anggota keluarganya selama pandemi COVID-19. 2. Peserta didik dapat menyebutkan penyebab pandemi COVID-19. 3. Peserta didik dapat menjelaskan cara cuci tangan yang benar untuk mencegah penularan COVID-19. 4. Peserta didik dapat menyebutkan lokasi pertama kali virus COVID-19 ditemukan. Dari keempat pernyataan di atas, manakah rumusan tujuan pembelajaran yang mencakup ketiga aspek kompetensi, konten, dan variasi? Coba kita lihat teman-teman ya, kita identifikasi bersama-sama. 1. Peserta didik dapat menganalisis, ini berarti kompetensinya menganalisis perubahan aktivitas harian anggota keluarganya, itu kontennya. Kemudian variasinya adalah selama pandemi COVID-19. Jadi itu adalah isinya, tadi menganalisis perubahan adalah kontennya, kemudian aktivitas harian anggota keluarga adalah kontennya seperti apa, dan variasinya adalah selama pandemi COVID-19. Jadi harus ada 3 ini teman-teman. Kalau peserta didik dapat menyebutkan penyebabkan pandemi COVID, itu di situ nggak ada
kontennya sama sekali, ya cuman ada kompetensi sama variasinya saja.